Hokai alias Honji dan Kai. jadi kali ini buat kamu yang belum tahu, dia adalah istri resmiku. Bukan berarti aku nggak punya. Bukan berarti aku nggak punya istri. Aku punya istri yang nggak resmi. Cuma kita sudah menikah secara resmi di Oktober 2020. 10 Oktober 2020. Dan kali ini kita bakal ngobrol yang sedikit-sedikit dewasa. Jadi buat kamu yang masih di bawah 21 plus, mending di close saja. Kamu lihat videoku yang lain karena masih banyak yang ngomongin tentang percaya diri, ngomongin tentang public speaking, ngomongin macam-macam tentang cinta-cintaan tuh ya. Masih banyak. So ya, dicek aja dulu. So, menurut Kai seberapa penting sih urusan seks itu dalam sebuah hubungan? Oh, kita sambil ngerokok ya, jadi santai-santai aja. Juga yang mau ngerokok boleh banget. Silahkan. Kalau menurut Kai seberapa penting ini? Penting banget sih. Ops, tadi kakak karena nggak tahu. So, kita ulangi lagi. Apa tadi? Kenapa penting? Penting karena selain finansial, terus selain komunikasi, ada juga yang seks ini. Jadi kalau menurutku dalam pernikahan atau sebuah hubungan ini nih, lebih tepatnya pernikahan sih, tiga ini tuh harus seimbang gitu loh. Nggak bisa yang satunya jomplang atau satunya nggak ada. Kalau satu doang nggak ada, itu mungkin dua kaki masih bisa jalan. Tapi kalau misalnya dua udah rusak, jalan satu doang itu nggak bisa gitu loh. Jadi kalau menurutku seks penting ya. Dan itu balik ke pribadi masing-masing ya. Ada pasangan yang ngerasa seks ya biasa-biasa aja gitu, nggak segitu pentingnya, nggak yang harus eksplor macam-macam. Karena kita pribadi salah satu pasangan suami istri yang sangat eksplor dalam urusan ranjang gitu loh. Baik itu bukan cuma gaya ya. Kalau eksplor gaya itu bagi kita itu hal yang sangat biasa. Kita eksplor alat, kita eksplor role play, kita eksplor banyak hal gitu loh. Dan semakin kesini kita semakin menikmati apa yang sudah kita lakukan dan mungkin akan kita lakukan dengan apa yang kayak tadi bilang, salah satunya dengan komunikasi. Kalau komunikasi aja masih susah, masih nggak terbuka, masih pasif agresif, masih disimpan-simpan, masih dengan nada yang marah-marah terus, ngejudge, meledak-ledak terus, itu tentu saja jadi kurang oke gitu loh. So buat kamu, ketika kamu ngerasa bahwa memang kamu urusan ranjang kamu itu penting, diobrolin sama pasangan. Kayak kemarin juga waktu kita di Jakarta, sempat kita ke Jakarta, kita ngobrol sama salah satu seseorang. Dia cowok, dia punya istri, dan selama ini nggak pernah ada obrolan tentang seks sama sekali gitu loh. Ya udah, seks cuma tinggal seks, slak beres, udah, slak beres, udah gitu. Terus akhirnya dia ngerasa, oh iya ya, aku sama pasanganku tuh nggak pernah ngobrol gini-gini. Ya cuma slek beres gitu. Yaudah deh, besok coba deh mulai komunikasi bla bla bla. Setelah berapa tahun menikah, Betul. baru mau mulai komunikasi. Bagus lah, untung belum telat gitu loh. Belum ya kita nggak tahu juga sih pasangannya ada yang selingkuh atau gimana, but kayaknya masih baik-baik aja. So kita anggap belum telat lah ya untuk komunikasi masalah ranjang. Karena kayak di orang yang nge-DM aku Instagram, orang yang komen di reels kita, itu juga lebih banyaknya kaum cewek yang tidak merasa terpuaskan atau mau ngomong something aja tuh dia takut. atau udah ngomong dan pasangannya kayak, iya apaan sih, nggak usah, nggak penting, males bla bla bla. Terus selain itu juga banyak yang cerita ke kita, si cowok ini banyak yang egois. Ya. Jadi kayak misalnya ya udah, asal kayak tadi Honji bilang, salsa dia tidak mementingkan, dia tidak peduli Bodoh amat dengan orgasmenya cewek. Padahal setiap cewek nih ya berhak untuk mendapatkan orgasme. Jadi pada kenyataannya masih cukup banyak cowok yang egois gitu, nggak peduli, dan beneran cuma ya udah, pasanganku tuh hanya tempat aku membuang sperma saja gitu. Sedangkan ya oke lah, kalau si ceweknya terima-terima aja puluhan tahun sih nggak masalah gitu. Cuma pada kenyataannya ada cukup banyak cewek selingkuh hanya gara-gara nggak puas di ranjang gitu. Nah, apakah kamu sebagai suami mau jadi
pasangan kamu selingkuh hanya gara-gara nggak puas nih bro, kan sayang-sayang nih, ya kan? Kalau buat aku sih sayang-sayang, karena untuk bisa memiliki kehidupan ranjang yang oke itu bisa sangat amat bisa dipelajari gitu loh. Kamu bisa belajar dari yang di YouTube, di Google, di mana, atau belajar dari kita juga bisa. Cek Instagramnya Noviana Nilaam, A-nya 2, dan Honji Milagro kita juga cukup bahas di situ. Dan khusus 21 plus diutamakan juga yang udah menikah nih. Ya. Terus kalau kita ngomongin fantasi nih, apa yang mau kayak sampaikan tentang fantasi? Karena kan kalau orang mau jujur, cukup banyak orang punya fantasi yang mungkin nggak berani untuk diomongin, atau bahkan memaksakan fantasinya, entah itu ke pasangan, entah itu ke orang asing, yang itu sangat amat kita tidak rekomendasikan, atau bahkan kita larang, kita mengutuk orang-orang yang memaksakan fantasinya ke siapapun. Alright, baik itu ke pasangan ataupun ke orang asing, atau kamu memanfaatkan orang untuk memanfaatkan fantasi kamu, itu kita sangat anti dengan yang seperti itu. Betul. Nah, gimana Kai? Aku sambil ngecek ini masih nyala apa enggak nih? Oh, nyala. Sip. Jadi menurutku gini sih, ketika misalnya kamu mau ngomongin awal dulu lah ya, mau ngomongin tentang fantasi ke pasangan itu juga nggak yang langsung ujuk-ujuk aku punya fantasi nih bla 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 bla, itu nggak bisa, karena nggak semua orang tuh mau Atau siap untuk siap mendengar gitu loh. mendengarkan. Untuk sekadar mendengarkan aja kadang orang, ternyata kamu punya fantasi dipaculin nih loh. Itu, atau kamu punya fantasi di sawah sambil membajak sawah pakai traktor, ada kerbau diliatin, something like that. Itu nggak semua orang bisa siap untuk mendengarkan kayak gitu loh. Jadi kamu bisa dimulai dengan cara komunikasinya bagaimana, momennya bagaimana, timingnya bagaimana. Jangan pas ketika pasangan capek, pas kalian ribut. Itu kayak misalnya kita juga sempat melakukan hal yang luar biasa bagi kita, itu juga butuh waktu gitu loh, dari komunikasinya, dari kesiapan kita, bukan di saat kita lagi musuhan kasarannya, kita lagi ada masalah. Enggak, kita udah sama-sama tenang, udah sama-sama enak, kita pengen explore, baru kita bisa ke arah situ untuk mewujudkan fantasi itu. Itu pun kasarannya kalau bisa dibilang aku punya skill komunikasi yang luar biasa, aku punya self control yang baik, itu juga masih menemukan hambatan-hambatan gitu loh. Jadi buat kamu please belajar untuk komunikasi dengan lebih baik, belajar tentang diri sendiri, belajar tentang pasangan, belajar tentang ilmu cinta, bisa dari Honji, bisa dari Hitman System atau kelas cinta, Lex, K atau siapalah, bebas banget yang kamu ngerasa cocok dan kamu ngerasa bisa percaya gitu, dan terbukti gitu ya, bukan cuma sekadar bikin artikel atau sekadar ngomong tapi kayak nggak ada buktinya gitu kan. Kayak bukan praktisi gitu, dia tidak melakukan apa yang dia lakukan, tapi dia ngajarin. Itu kan jadi ya terserah kamu sih. Kalau aku sih nggak percaya gitu. Kalau kayak misalnya aku ngomongin tentang finansial, nah kita nggak tajir ya, aku nggak ngerasa punya kapabilitas untuk ngomongin tentang finansial, bikin kelas tentang finansial atau tentang parenting karena kita nggak punya anak. Walaupun aku bisa cari materinya dari Google, YouTube udah banyak banget. Cuma ya balik lagi sih. Masa iya kamu bisa percaya sama aku tentang ilmu parenting di mana kita nggak punya anak gitu loh. Gitu. Terus nggak banyak sih, ini sebenarnya cuma siap-siap aja kalau misalnya kita Talkpot naik. Pasti orang bakal ngeliat di YouTube. Terus orang lihat ya kayak gini nih. Ini kalau kita live ya model-model seperti ini. Kamu cek aja story Honji Milagro, highlight Honji Milagro, akun Instagramku, dan Noviana Nilaam. Kalau kamu nemu ini dari Talkpot, welcome. Dan kita kemarin di Talkpot nggak segitu banyaknya ngasih tips atau apa ya. Karena udah baru pipis udah langsung kelar gitu. Cepet banget, nggak kerasa 20 menit. Jadi kalau kamu pengen belajar dari kita, oh ya balik lagi, kita juga bukan dokter, bukan ahli, kita nggak ada bidang apapun ya kasarannya untuk urusan kayak gitu. Kita nggak mengenyam pendidikan yang serius banget gitu. Kita cuma belajar dari pengalaman, mengamati, belajar, baca, nonton, macem-macem, dicoba dan macem-macem, dengar orang curhat cerita macem-macem. Jadi boleh percaya, boleh enggak dari apa yang kita ajarin, dan kita juga nggak yang ke arah oh dia kalau udah sakit kayak gini gimana nih, cara ini gimana, enggak, kita bukan dokter. Jadi ketika kamu ngerasa ada penyakit apa, kita mending ke dokter aja gitu kasarannya.
Dan kita lebih ke tips biar blowjobnya enak gitu. Tips buat bikin cewek orgasme, lebih ke tips-tips yang praktikal yang bisa kamu lakukan bersama suami atau istri kamu. So, that's it. Honji Milagro. Cabut. Oh, Kamu nggak nyebut namamu. Iya. Hokai. Iya. Cabut.